Bosan berada di rumah, Ranieri rindu dunia kepelatihan. Glado Ranieri belum pikirkan untuk pensiun dari dunia kepelatihan. Walau usianya telah menyentuh angka 70 tahun. Ia masih bergairah untuk bekerja di ranah tersebut. Ia menunggu tawaran yang datang, dan Ranieri mengaku merindukan aktivitas yang membesarkan namanya tersebut. Ranieri berkata, "Saya bosan berada di rumah, tidak berada di sekitar dunia kepelatihan." 10 tahun Ranieri malang melintang di sejumlah negara yang menangani berbagai tim. Total yang bersangkutan sudah membesut 19 tim. Itu termasuk Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Chelsea, Juventus, AS Roma, Inter Milan, Leicester City hingga tim nasional Yunani. Tanpa Harry Maguire, Manchester United tetap hancur lebur. Dalam beberapa laga terakhir yang berujung kekalahan untuk Manchester United, Harry Maguire kerap menjadi sasaran tembak kemarahan dari para fans. Mantan bek Leicester City tersebut dianggap bermain sangatlah jelek. Imbasnya, Harry Maguire mendapatkan ancaman bom, dan itulah adalah salah satu alasan manajer Ralf Rangnick tidak menurunkannya pada laga melawan Arsenal. Di sisi lain, Manchester United tetap saja membuat kesalahan di lini belakang. Jebol gawang Arsenal, Cristiano Ronaldo cetakan rekor individual. Ronaldo menghiasi pertandingan pekan ke-34 Liga Premier Inggris di Emirates Stadium dengan golnya di menit ke-34. Gol tersebut menggenapi raihan gol ke-100 Ronaldo di ajang Liga Premier Inggris, bersanding dengan 311 gol yang dicetakkannya di La Liga Spanyol serta 140 di ajang Liga Champions. Ronaldo kini menjadi pemain pertama yang mencetakkan 100 gol atau lebih di 3 kompetisi. Gabriel Jesus tampil kesetanan di tengah rumor kedatangan Erling Haaland. Gabriel Jesus menyumbangkan 4 gol dan 1 assist saat Manchester City melibas Watford 5-1 dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Penyerang Brasil ini menunjukkan dirinya masih bisa diandalkan sebagai juru gedor meski tak selalu menjadi pilihan utama. 4 gol diciptakan olehnya dalam kurun waktu 1 jam, masing-masing di menit keempat, 23, 49, dan juga 52. Penampilan Yesus yang kesetanan ini muncul di tengah ramainya rumor kedatangan Erling Haaland pada musim mendatang. Yesus mengamuk di lapangan seolah mengatakan dirinya masih ada dan siap menjadi mesin gol untuk Manchester City. Barcelona dihantam badai cedera jelang laga-laga krusial. Kabar buruk buat Barcelona, jelang laga-laga terakhir di ajang La Liga Spanyol yang krusial, Barcelona malah dihantam badai cedera dan kebanyakan di pos belakang. Gerard Pique, Ronald Araujo, Jordi Alba, dan juga Dani Alves mengalami cedera. Dilansir dari Marca, Barcelona sedang berada dalam momen krusial. Barca mau mengamankan posisi 4 besar karena perolehan poin di 4 besar sangatlah ketat. Dari 6 laga tersisa, Barcelona akan menghadapi Rayo Vallecano, Mallorca, Real Betis, Celta Vigo, Getafe, dan juga Villarreal. Tottenham Hotspur ditahan imbang tanpa gol oleh Brentford. Tottenham gagal kembali ke peringkat 4 klasemen Liga Premier Inggris usai ditahan imbang tanpa gol oleh Brentford. Tampil di Brentford Community Stadium, tuan rumah Brentford tampil dominan dan nyaris menang jika 2 peluang emas tidak membentur tiang. Hasil ini membuat Tottenham tetap berada di peringkat kelima klasemen, sementara bagi The Bees kini berada di posisi yang ke-11. Bayern Munchen juara Bundesliga. Bayern Munchen sukses meraih gelar juara Bundesliga musim 2021-2022. Kepastian itu didapat di Rotten usai mengalahkan Borussia Dortmund pada laga ke-31 Bundesliga Jerman. Bayern mengalahkan Dortmund dengan skor akhir 3-1. Gol-gol pasukan dari Julian Nagelsmann diciptakan oleh Serge Gnabry, Robert Lewandowski, dan juga Jamal Musiala. Sementara gol hiburan untuk Dortmund dicetakkan oleh Emre Can dari eksekusi penalti. Hasil ini cukup membawa Bayern Munchen meraih trofi Bundesliga di musim ini, sebab Bayern kini telah meraih 75 poin dan mereka unggul 13 poin dari Dortmund dan hanya 3 laga tersisa untuk bisa dimainkan.
Bayern Munchen juara Bundesliga 10 kali beruntun. Bayern berhasil menjuari Bundesliga Jerman selama 10 musim beruntun. Tanpa perlu menghitung yang dulu-dulu, jumlah itu saja sudah mengalahkan koleksi gelar liga tim manapun di seantero Jerman. Selama 10 tahun terakhir, Bayern Munchen telah menjelma menjadi tim yang terlalu dominan di tanah Jerman. Di 5 liga top Eropa, Bayern Munchen juga mengalahkan rekor juara liga 9 kali beruntun milik Juventus. Namun yang paling gila, deretan unggul jauh dari tim-tim Jerman lainnya dalam hal koleksi trofi juara liga. PSG juara Ligue 1 Prancis. PSG memastikan diri menjadi juara Ligue 1 Prancis musim ini. Kepastian ini didapat usai laga kandang kontra Lens pada pekan ke-34. PSG bermain seri 1-1 menjamu Lens. PSG unggul terlebih dahulu lewat gol spektakuler dari Lionel Messi dengan tembakan kaki kirinya dari luar kotak penalti. Lens kemudian membalas melalui gol pemain pengganti yakni Corentin di menit ke-88. Sebelum laga kontra Lens, PSG hanya membutuhkan tambahan 1 poin untuk bisa mengunci gelar juara. PSG memang gagal mengalahkan Lens, tetapi hasil ini sudah cukup bagi mereka untuk memastikan gelar juara. PSG saat ini telah mengumpulkan 78 poin dari total 34 pertandingan. Perolehan poin dari PSG sudah tak bisa dikejar oleh peringkat kedua yakni Marseille. Inter Milan bungkam AS Roma. Inter Milan sukses mengalahkan sang tamu AS Roma 3-1 pada pekan ke-34 Serie A Italia. Inter membuka keunggulan lewat gol dari Denzel Dumfries di menit ke-30, lalu berhasil menggandakannya melalui Marcelo Brozovic di menit yang ke-40. Lautaro Martinez kemudian memperlebar keunggulan Inter di menit yang ke-52, dan AS Roma menciptakan 1 gol hiburan lewat Henry Mkhitaryan di menit ke-85. Inter yang kini mengoleksi 72 poin untuk sementara menggeser AC Milan yang baru mengoleksi 71 poin. Bruno Fernandes gagal, Ralf Rangnick ungkap alasan Cristiano Ronaldo ogah ambil penalti. Satu momen tidak lazim terjadi pada laga Arsenal versus Manchester United saat Setan Merah mendapatkan penalti. Bukan Ronaldo yang maju sebagai eksekutor, malah Bruno Fernandes lah yang mengambil dan kemudian gagal. Biasanya Ronaldo akan maju sebagai penendang penalti, akan tetapi kali ini Ronaldo tidak mengambilnya. Bruno Fernandes diketahui merupakan eksekutor utama Manchester United sebelum Ronaldo bergabung dengan Manchester United. Saya bicara dengan Ronaldo setelah laga dan bertanya soal hal ini. Dia bilang bahwa dia tidak merasa harus mengambilnya dan itulah mengapa dia bilang lebih baik jika Bruno Fernandes mengambilnya, ucap dari manajer Manchester United yakni Ralf Rangnick. Erik ten Hag tegaskan tak akan ubah gaya kepelatihan Manchester United. Erik ten Hag menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah gaya kepelatihannya saat menangani Manchester United pada musim depan. Ia pun siap menyingkirkan pemain yang tidak ingin mengikutinya. Ten Hag akan memberitahu siapa yang memiliki tugas dan siapa yang tidak memenuhinya. Ia akan memberitahu hal tersebut terlepas dari siapa pemain itu. Fabrizio Romano sebut Manchester City akan lepas 1 striker. Fabrizio Romano mengungkapkan Manchester City akan melepas salah satu penyerang mereka di musim panas mendatang di tengah perburuan mereka untuk mendapatkan tanda tangan striker Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Menurut laporan, Gabriel Jesus akan dilepaskan karena banyak minat dari klub Eropa. Gabriel Jesus dikaitkan dengan kemungkinan besar keluar dari Stadion Etihad pada musim panas. Dengan laporan mengungkapkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu terbuka untuk gagasan meninggalkan Manchester City untuk tantangan yang baru. Kini seperti yang dilaporkan pada awal pekan ini bahwa Manchester City sekarang telah menjual Gabriel Jesus dan sedang menunggu tawaran yang tepat untuk pemain asal Brasil tersebut. Selain itu ada klaim yang menyebutkan bahwa Jesus tidak lagi dalam rencana Pep Guardiola dan akan mengucapkan selamat tinggal. Arsenal tertarik untuk datangkan Gabriel Jesus. Dikutip dari The Athletic, Arsenal kini tertarik untuk mendatangkan Gabriel Jesus. The Gunners telah mengadakan diskusi dengan perwakilan penyerang asal Brasil tersebut untuk membahas kepindahannya pemain itu ke London Utara.
Pemain Amerika Selatan tersebut hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya bersama The Citizen, dan dia diyakini terbuka untuk pindah ke Arsenal pada bursa transfer musim panas mendatang. Sebelumnya, pakar transfer Fabrizio Romano telah menyebutkan bahwa Jesus tidak lagi dalam rencana Pep Guardiola pada musim depan. Siap mengubah Manchester United, Ten Hag jadikan Frenkie de Jong sebagai target utama. Perbaikan besar-besaran itulah yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag di Manchester United. Maklumnya datang ke klub yang terus mengalami hasil negatif. United diketahui tanpa trofi dalam 5 tahun terakhir, dan di ranah domestik Manchester United kesulitan mengimbangi laju Liverpool dan juga Manchester City. Sang arsitek dikabarkan butuh pemain yang bisa menjadi otak dari skema permainannya, dan Erik ten Hag mengidentifikasi Frenkie de Jong sebagai salah satu target utama untuk memimpin revolusi di Old Trafford. Frenkie de Jong merupakan pemain andalan bagi Barcelona, dan kini pemain yang satu ini kabarnya masih belum jelas apakah akan kembali memperpanjang kontrak dengan Barcelona ataukah tidak. Hal ini kemudian membuka peluang bagi Manchester United untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari ESPN, di pekan ini The Red Devils yang akan dilatih oleh Erik ten Hag langsung memberikan penawaran kepada Frenkie de Jong. AS Roma ikut berburu Paulo Dybala. Paulo Dybala akan habis kontraknya di Juventus pada akhir musim ini. Dybala dan Juventus tidak menemukan kata sepakat, yang artinya sang pemain bisa meninggalkan Turin secara bebas transfer. Paulo Dybala dinilai masih berada dalam fase terbaiknya. Dybala masih berusia 28 tahun dan dirinya masih diminati oleh klub-klub top Eropa. Dilansir dari Football Italia, ada satu klub Italia yang turut meminati Paulo Dybala, dan klub tersebut adalah AS Roma. Dybala dinilai bisa menjadi jenderal di lini serang serigala ibu kota, mengingat Henry Mkhitaryan sudah berusia 33 tahun dan kontraknya akan habis pada Juni mendatang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.